Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul asyiratu wal wajibatu lahu ta'ala. Ketemu Ustaz. Adapun sifat yang ke-10, al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib lahu ta'ala dimiliki oleh Allah Ta'ala. As-sifatus al-asyiratu wal wajibatu lahu ta'ala, sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Ta'ala. Yang ke-10. Al-hayatu ialah sifat hayat. Hayat artinya hidup. Ketemu Din. Wahia adapun sifat hayat. Wahia adapun sifat hayat. Sifatun tusohihu liman qomat bihil idrok. Ini definisinya ini kalian garis bawahi nggak apa-apa ya. Wahia sifatun adalah sifat tusohihu yang melegitimasi. Tusohihu yang melegitimasi liman bagi zat qomat yang ada bihi bagi zat itu al-idroku apa sifatul idrok. Saya jelaskan habis ini tentang sifatul idrok, yaitu sifat yang melegitimasi liman bagi zat qomat bihi al-idroku, yang ada bihi pada man tersebut al-idroku apa sifatul idrok. Contoh sifatul idrok itu kal ilmi, seperti sifat ilmu, wal wasam'i dan sifat sama, wal basori dan juga sifat basor. Ai maksudnya adalah yusohihu ayat tasifa bidzalika, yaitu melegitimasi ayat tasifa untuk disifati bidzalika dengan hal tersebut, bidzalika dengan sifatul idrok tadi. Contoh sifatul idrok adalah ilmu sama basar. Sedikit lagi sampai di titik itu. Wala yalzamu minal hayati al-ittisofu bil idrok bil fi'li. Wala yalzamu dan tidak meniscayakan minal hayati dari sifat hayat al-ittisofu apa menyifati atau penyifatan bil idroki bil fi'li, penyifatan dengan idrok bil fi'li secara aktual. Wahia adapun sifat hayat la tata'allaku bisyai'in maujudin au ma'dumin, tidak berta'alluq bisyai'in dengan sesuatu, maujudin au ma'dumin, sesuatu yang ada ataupun tiada. Jadi sifat hayat tidak punya ta'alluq ya. Beda dengan 3 sifat kemarin yang kita sudah bahas, yaitu sifat qudrah, iradah, ilmu. Itu masing-masing memiliki ta'alluq, tapi sifat hayat tidak. Oke, saya akan coba jelaskan di sini tentang hayat. Jadi hayat itu sering didefinisikan oleh para ulama sebagai sifatun tusohihu liman qomat bihil idrok, yaitu sifat yang melegitimasi, yang mengesahkan. Tusohihu itu maknanya mengesahkan atau melegitimasi ya. Melegitimasi sifatul idrok bagi seseorang, siapapun sebenarnya. Jadi ketika ada sifatul idrok, itu tidak akan aktual kecuali dia punya sifat hayat. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada zat, kemudian dia memiliki sifatul idrok, maka ini tidak akan bisa berhubungan atau tidak akan aktual kecuali dia disahkan oleh apa yang kita kenal sebagai sifat hayat. Jadi ketika ada zat itu berhubungan dengan sifatul idrok. Ada sifatul idrok dan dia tidak akan bisa aktual, sifatul idrok itu tidak akan bisa aktual kepada zat kecuali dia memiliki status hayat. Begitu.
Apa itu sifatul idrok? Nah, saya baru akan menjelaskan sifatul idrok. Idrok itu makna dasarnya adalah menangkap ya. Makanya di dalam mantik idrok ini maknanya ilmu. Karena dalam bahasa Arab adroka yudriku itu maknanya menangkap, menemukan, menjumpai. Dalam bahasa Latin kadang disebut concipere atau konseptual, konsepsi. Artinya menangkap. Nah, idrok ini maknanya sebenarnya menangkap. Yang dimaksud menangkap itu gimana? Yaitu sifat yang memerlukan objek. Itu namanya sifatul idrok. Contoh, sifat ilmu. Kalau di sini dicontohkan tiga ya. Sifat ilmu. Ilmu itu kan harus ada maklum, harus ada objeknya. Kemudian juga sifat sama. Nah, harus ada objek yang dia dengar, yang dia tangkap dari objek tersebut. Jadi kita bisa memiliki pendengaran kalau suara itu kemudian kita dengar, maka kita berarti punya sifat sama. Kemudian basor juga sama, dia menangkap satu objek yang di luar pandangan kita. Nah, itu semua disebut sebagai sifatul idrok. Oleh karenanya dia tidak akan ada pada satu zat. Sifatul idrok itu tidak akan aktual kecuali ada sifat hayah. Sifat hayah atau hidup ya. Artinya sekalipun kita punya mata, kalau dicontohkan ke manusia ini ya, punya mata, punya telinga, punya akal misalnya, tapi hayat kita dicabut, artinya hidup kita diambil, ruh kita dicabut, maka telinga tidak lagi bisa mendengar, mata tidak lagi bisa melihat. Begitu secara gampang kalau sifat hayatnya dicabut. Makanya sifat hayat itu adalah sifat yang mengaktualkan atau sifat yang melegitimasi adanya sifat idrok itu secara aktual. Melegitimasi sifatul idrok. Contohnya tadi ya, kalau dicontohkan ke manusia, seandainya manusia punya mata atau telinga, itu kan sifatul idrok. Tapi dia dicabut ruhnya, hidupnya itu diambil, maka dia tidak lagi bisa mendengar ataupun melihat. Itu contoh analogi. Paham Ishak? Dicatat? Enggak ada yang dicatat. Aduh, ngerokok tok, enggak dicatat-catat ini gimana? Habis rokoknya ini. Sampai lupa dia saking asiknya ngerokok. Nanti catatan juga boleh lihat ke teman yang lain Ishak. Oke. Hasbi bisa dimengerti Hasbi? Ada yang belum paham? Beberapa kata kunci tadi ya, sifatul idrok, hayat, melegitimasi. Saya mau memberi analogi seperti ini. Kalau analogi yang lain, misalnya lampu itu kan dia hidup karena listrik. Jadi ibarat kata listrik itu sama dengan sifat hayatnya. Jadi pada dasarnya lampu yang kita lihat di persimpangan jalan itu, lampu lalu lintas, di bengkel nanti ngaji dulu. Itu kan ada berapa warna itu Udin, lampu di perempatan biasanya, lampu lalu lintas itu ada berapa warnanya? Biasanya Pak, satu, kuning aja. Oh, kuning matamu. Bisa kan dorong Isak? 3, oke ada 3 kan. Lampu merah Pak. Ya kalau lampu merah cuma 1 merah tok. Lampu lalu lintas. Iya kan? Ya ada 3. Oke, ada warna apa saja? Siapa? Ishak. Ada merah, kuning, hijau. Secara umum, kalau lampu itu hidup, maksudnya dialiri listrik, memang dia akan memiliki warna masing-masing ya. Tapi ketika listriknya dicabut, artinya dia maka akan padam maksudnya. Ketika dia padam, maka nampak sama antara warna yang satu dengan warna yang lain.
itu maksud saya adalah analoginya sama dengan sifat idrok. Sifat idrok ini ketika aktual dia berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi ketika dia tidak lagi aktual maka sama saja. Nah, jadi kalau dianalogikan ke listrik tadi contohnya adalah listrik dan lampu lalu lintas yang ada 3, Udin ya, bukan yang satu di perempatan jalan. Nanti diajak ke perempatan ini Dita, paham Dit? Jadi itu contohnya. Kalau untuk masalah manusia tadi contohnya seperti itu. Kalau manusia hidupnya itu dengan ruh. Makanya saya kasih analogi yang berbeda-beda karena memang hidup itu tidak sama ya. Makna hayat pada satu subjek ke subjek yang lain itu tidak sama. Tadi dalam kasus lampu hayatnya justru ada di listrik. Dalam diri manusia malah hayatnya itu bergantung kepada ruh. Nah, dalam Al-Quran sendiri penggunaan redaksi hayat tidak selalu kepada makhluk hidup ya. Redaksi Ihya'ul Mauta itu malah mengacu kepada menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang mati. Itu disebut Ihya'ul Mauta, menghidupkan tanah mati. Walhasil kullu syai'in, segala sesuatu itu, ini definisi Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi menyatakan kullu syai'in kana kamilan fi jinsihi summiya hayyan, kata beliau. Jadi yang dimaksud hayat itu adalah kullu syai'in kana kamilan fi jinsihi. Itu yang disebut sebagai hayat. Summiya hayyan. Kullu syai'in kana kamilan fi jinsihi fi jinsihi summiya hayyan. Segala sesuatu yang sempurna fi jinsihi pada genusnya maka dia disebut hidup. Nah, tanah yang tandus dengan yang subur itu tentu lebih sempurna yang subur, maka tanah yang subur layak disebut hidup. Manusia antara yang mati dengan yang hidup seperti kita ini tentu lebih sempurna yang hidup. Maka saat kita hidup summiya hayyan, disebut hayyan. Nah, segala sesuatu, ditulis dulu, kullu syai'in kana kamilan fi jinsihi summiya hayyan. Segala sesuatu yang sempurna fi jinsihi pada genusnya, sempurna pada genusnya, summiya hayyan, maka dia disebut hayyan, hidup. Layak disebut hayat ya. Jadi hayat itu maknanya kalau untuk Allah Ta'ala malah yang maha sempurna. Jadi yang dimaksud dengan maha hidup itu dia maha sempurna. Itu hayat, maha sempurna. Oke, sekarang kita bahas masalah kesempurnaan makhluk dengan kesempurnaan Tuhan. Kesempurnaan makhluk yang majazi memang ya, yang dia hanyalah bahasa tidak sepenuhnya benar, bahasa konotatif saja. Kesempurnaan makhluk itu bergantung kepada berbagai macam hal. Seperti tadi, manusia untuk sempurna apa? Dia harus punya mata, dia masih ada ruhnya, kemudian makanannya terjamin dan lain sebagainya. Kalau tanah dia harus subur. Kalau listrik dia harus memberi energi dan lain sebagainya banyak. Walhasil kebergantungan adalah syarat untuk memperoleh kesempurnaan. Kalau untuk makhluk, konteksnya makhluk. Beda dengan Tuhan. Justru Tuhan itu adalah salah satu sifatnya qiyamuhu binafsihi, dia tidak bergantung kepada apapun. Tuhan sudah tidak bergantung kepada apapun, maka kemahasempurnaannya juga demikian, tidak bergantung kepada apapun. Nah, di antara di luar dirinya, kebergantungan di luar dirinya itu enggak ada untuk masalah sifat sempurnanya Tuhan ya. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Kalau analogi yang tadi malam sempat dibahas,
seseorang untuk disebut dermawan maka dia butuh bersedekah. Itu konteksnya kalau seseorang ya. Tapi kalau misalnya Tuhan tetap Al-Karim, yang Maha Pemurah, entah dia memberikan memberi anugerah kepada makhluk atau tidak sama saja. Itu yang disebut dengan sifat hayat. Nah, karena sifat hayat ini adalah sifat yang tusohihu, yang melegitimasi sifatul idrok bagi zat, olehnya dia tidak punya ta'alluq. Yang punya ta'alluq itu malah sifat idroknya. Karena idrok contohnya tadi sama, basor, kalam gitu kan. Itu punya ta'alluq, punya relasi ya. Punya ta'alluq atau relasi. Sifat hayat tidak, dia tidak punya relasi apapun. Baik pada sesuatu yang maujud ataupun makdum sama-sama tidak punya relasi. Beda dengan sifat kudroh misalnya. Sifat kudroh punya ta'alluq. Wa dalilu ala wujubil kudroh wal iradah wal ilmi wal hayah wujudu hadhil mahluqat. Nah, jadi pembuktian 4 sifat yang kita kaji itu sekarang cuma digabung jadi satu ya. Bukti ala wujubil kudroh, wajibnya sifat kudroh, wal iroda dan sifat iroda, wal ilmi dan sifat ilmu, wal hayati dan sifat hayat. Apa buktinya? Wujudu hadhil mahluqat, adanya makhluk ini, adanya alam semesta ini. Jadi adanya alam itu menunjukkan Allah punya sifat kudroh, irodah, ilmu dan hayat. Kenapa? Li'annahu lawin tafasai'un min hadhil arba'ah. Li'annahu karena lawin tafa, seandainya tidak ada apa say'un sesuatu. Maksudnya satu sifat. Min hadhil arba'ati, dari 4 sifat ini, lama wajada mahlukun, maka tidak akan ada satu makhluk pun. Begitu. Oke, sampai di situ cukup ya. Oh enggak satu kalimat lagi. Falamma wajadat al mahluqat, ketika dijumpai al mahluqat, apa makhluk, atau ketika ada apa makhluk, arafna maka kita tahu, arafna maka kita sadar, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala muttasifun bihadihi sifat. Allah memiliki sifat bihadihi sifat, 4 sifat ini yang dimaksud, yaitu kudroh, iradah, ilmu dan hayat. Oke, kita jelaskan satu persatu. Kenapa kok adanya alam adalah bukti bahwa Allah punya 4 sifat ini. Padahal buktinya satu, tapi kemudian dia menunjukkan 4 hal, yaitu Allah punya kuasa, kehendak, ilmu dan hidup. Karena seandainya kita bayangkan saja, seandainya Allah tidak kuasa menciptakan alam, walaupun Allah menghendakinya, Allah tahu tentang cara menciptakannya, dan Allah Maha Hidup, tidak akan terjadi apa yang kita kenal sebagai alam ini. Seandainya Allah tidak kuasa, kudrohnya dihilangkan. Kudroh saja yang dihilangkan ini. Oke, pengandaian yang kedua, seandainya irodahnya yang dihilangkan. Allah sebenarnya mampu menciptakan dunia ini. Punya ilmu menciptakan dunia ini, dan kemudian dia Maha Hidup. Tapi Allah nggak mau. Apakah terjadi atau tercipta alam ini? Nah, jawabannya sangat negasi ya, adalah sebentuk negatif. Jawabannya negatif. Tentu tidak. Seandainya Allah tidak mau menciptakan alam, ya nggak jadi alamnya. Seandainya Allah punya Allah punya kudroh, kuasa sempurna, irodahnya Allah juga sempurna, tapi ilmunya Allah tidak sempurna. Ilmunya Allah tidak sempurna, maksudnya tidak tafsili, tidak terperinci. Jadi cuma yang maksud tidak perinci itu misalnya gini ya, kalian melihat ada katakanlah sebuah HP yang bagus sekarang misalnya, maka kalian itu pengetahuannya pasti tidak terperinci. Misalnya mengenai bagian-bagian detail di dalamnya, aplikasi-aplikasi di dalamnya, kalian bukan pembuatnya, maka kalian tidak akan sadar secara utuh mengenai HP tersebut. Yang kalian tahu ya paling fitur-fiturnya saja. Mengenai pembuatannya nggak bisa buat juga. Ya karena memang kita bukan pembuat, kita cuma pemakai saja.
Jadi tidak disyaratkan bahwa pemakai itu harus mengetahui secara tafsili. Nah, seandainya Allah hanya punya kehendak secara umum, misalnya mau menciptakan alam, dan pengetahuan Allah itu hanya sebatas ada alam seperti ini, ada alam seperti itu, tanpa mengetahui detailnya, maka juga tidak akan terjadi penciptaan. Jadi seandainya Allah punya, apalagi Allah nggak punya ilmu ya, Allah punya ilmu tapi ilmunya nggak sempurna aja nggak jadi alam semesta ini. Nah, seandainya Allah nggak punya pengetahuan, apalagi nggak punya pengetahuan, maka tidak akan mungkin bisa tercipta alam semesta ini. Dan terakhir adalah sifat hayat. Sekalipun seseorang disifati, katakanlah seseorang ini disifati dengan dia kuasa, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kemauan, orang yang punya pengetahuan, tapi dia mati, ya nggak bisa menciptakan apapun secara gampang begitu, Udin ya. Walhasil 4 sifat ini kadang disebut dengan sifatut taksir istilahnya, yaitu sifat yang memberi dampak secara langsung kepada makhluk. Makanya istilahnya 4 sifat ini dianggap sifatut taksir. Taksir itu artinya memberi dampak. Tulisannya begini. Sifatut taksir yaitu sifat yang memberi dampak. Sifat yang memberi dampak itu gimana? Yang dimaksud dampak. Dampak itu boleh jadi wujud menjadi adam, dari adam menjadi wujud, itu namanya dampak. Begitu. Muat nggak pulang ya semalam ya? Jam berapa? Oh, maksud saya pulang itu ke sini, bukan yang keluar. Yang keluar tadi malam maghrib kan? Apa katanya Din? Ada ini apa putus kalian? Oh, Asbi. Oh, sama Asbi juga. Bertiga berarti ya. Dita ikut campur. Enggak Pak, mengawasi aja. Oh, ngawasi ya. Ya nunggu giliran itu, bukan ngawasi dia. Nunggu giliran Asbi lengah habis langsung. Begitu Dita ya. Catatannya diperbaiki biar nggak kemana-mana hilangnya. Nah, jadi ini 4 sifat ini kadang disebut sifatut taksir atau sifat yang memberikan efek atau dampak ya. Yang dimaksud memberikan efek atau dampak ya tadi, dari sesuatu awalnya nggak ada menjadi ada, itu disebut sifatut taksir. Begitu. Jadi ada agak sedikit ini ya, beda ya. Bukti adanya Allah. Kalau Anda bertanya sifat wujud, itu yang lebih tepat dijawab hudusul alam memang. Kebaruan alam atau mumkinul alam. Bukan adanya alam. Karena kalau Anda menjawab adanya alam, nanti masih perlu dipertanyakan ulang. Dari sisi mana adanya alam itu menunjukkan adanya Allah. Anda perlu menjawab hudusul alam. Dari aspek alam itu pernah tidak ada lalu menjadi ada. Tapi kalau untuk masalah 4 sifat langsung Anda sebut wujudul alam juga nggak ada problem. Jadi adanya alam ini adalah bukti bahwa Allah punya kuasa, kehendak, ilmu dan hidup. Oke, secara umum seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang jadi pertanyaan dari kalian, entah yang berhubungan dengan yang sekarang atau yang tadi malam didiskusikan kajian. Intinya yang berhubungan dengan teologi atau tauhid. Kalau kalian nggak paham, mungkin saya akan coba narasikan. Begitu. Apa itu? Kok ketawa Ishak? Abis ini Ishak yang nanya. Dalil yang ada ilmu dan seterusnya yang tadi itu kan adanya alam. Alam. Misalnya untuk memiliki pengetahuan kan ada alam. Nah, oke lah Allah memiliki 4 sifat itu. Terus apakah mungkin Allah itu menciptakan baginya keluarga? Masih ke keluarganya ya. Iya, Allah memiliki ilmu, kekuasaan, dan seterusnya. Oke, dijawab sama Ma'ruf ini habis ini. Yang kedua, saya belum paham Pak, apa jenis-jenis itu?
Genus. Oke. Hubungan sesama genus. Paham dia? Oke. 2 ya pertanyaannya, saya kumpulkan dulu. Yang kira-kira bisa kalian jawab, nanti kalian jawab. Ini Udin masih mempertanyakan bisa nggak Allah membuat keluarganya. Pengen betul dia itu nyariin alasan buat Allah punya keluarga. Iya. Ishak, pertanyaannya apa Ishak? Kan Allah mempunyai sifat hayat yang hidup. Dan Allah kan kenapa masih mempunyai sifat hayat? Pertanyaan yang bagus ini. Bisa dijawab, Dit? Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaan lain? Satu lagi boleh. Apa itu? Pertanyaan yang pernah dibahas itu tentang ketika Allah itu dikatakan adil, kenapa menciptakan keburukan atau memberi azab kepada orang yang soleh? Jawabannya yang pernah dipaparkan, cuman saya menanyakan, bukankah Allah juga memiliki sifat rahim? Terus? Secara kan ketika orang bertanya tentang hal demikian, kenapa Allah dengan memiliki rahmat seakan-akan bertentangan dengan keadilan? Kan kalau memang rahmat kepada orang yang soleh, itu yang dimaksud semua orang soleh apa sebagian? Di statement yang pertama tadi. Iya, berarti sebagian dapat rahmat. Nggak ada kontradiksi. Tapi ada sih penjelasan di hikam yang lebih sofistik. Nanti kita akan coba bahas ya. Oke, sementara 3 itu dulu. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh beberapa orang yang ada di sini. Pertama, Ma'ruf. Allah udah punya kuasa katanya. Lu punya kuasa kan gitu kan? Di Twitter. Terus ada quote yang paling istimewa, tai yang gitu. Iya, lu punya kuasa. Jadi Tuhan ini punya kuasa. Tuhan punya kehendak, punya pengetahuan dan punya hidup sifat hayat ya. Pertanyaannya adalah dengan itu semua, syarat itu semua yang sudah lengkap tadi, bagaimana seandainya Tuhan menciptakan keluarganya? Nah, oke, silahkan Maruf dijawab. Belum dijawab ini. Gimana kok udah begitu. Iya. Apa udah dapat jawaban? Iya. Kok konyol men ini ya. Gimana? ketika Allah punya keluarga, pasti ketika Allah punya keluarga, punya anak kita bisa menggantikan posisinya tersebut atau bertengkar untuk mendapatkan posisi. Itu ilham dari setan itu kalau salah. belum jelas. Ada kok jawaban yang lebih jelas daripada hal yang kayak gitu. Oke, tetap dijawab oleh Ma'ruf dulu. Silahkan. Siapkan jawabannya, Hasbi. Bagaimana Ma'ruf jawabannya ini? Allah menciptakan keluarga katanya. Dengan 4 sifat yang sudah sangat baik ini, 4 sifat yang sempurna ini. Jadi Udin masih mau nyariin keluarga untuk Tuhan. Gimana, Ma'ruf? Ada. Hasbi dulu. Bisakah Tuhan menciptakan keluarga untuk dirinya? Tidak, oke, tidak. Alasannya?
Dengan kok bisa? Kalau Tuhan punya keluarga nanti ngurusin alam repot sama keluarganya. Nggak, kenapa kok nggak boleh punya keluarga? Zidan. Karena Allah itu tidak komposit. Apa itu maksudnya? Tidak komposit. Tidak tersusun. Oke. Terus kalau tidak tersusun? Maka Allah itu esa. Terus kalau Allah esa? Tidak mempunyai Keluarga. Oh, karena dia esa, Udin. Tapi untuk jawaban paling sederhana menurut saya adalah mendefinisikan keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan berarti dia harus memiliki sifat yang sama dengan Tuhan. Apa sifat Tuhan? Secara gampang, dia tidak diciptakan. Walhasil pertanyaan Udin itu sudah mengandung kontradiksi. Sama dengan pertanyaan anak Tuhan. Anak Tuhan itu statement pernyataan yang kontradiksi. Redaksi anak untuk menunjukkan bahwa dia ada karena orang tuanya kan. Tapi kata Tuhan itu menunjukkan dia yang ada tanpa bantuan apapun. Makanya ungkapan anak Tuhan itu kalimat yang oksimoronik, yang kontradiksi pada dirinya sendiri. Sama dengan menyatakan, wah dengkulmu pintar, begitu. Itu oksimoronik. Dengkul itu nggak mikir, pintar itu untuk akal. Jadi statement itu adalah statement yang bertentangan. Keluarga Tuhan juga sama. Tuhan maknanya tidak diciptakan, tapi keluarga pasti dia satu genus kan. Jadi kalau Anda menyatakan bagaimana seandainya Tuhan menciptakan, nah kata mencipta ini problem. Menciptakan keluarganya. Nah itu problem. Kalau sudah diciptakan berarti bukan keluarga, namanya makhluk diciptakan. Kalau keluarga Tuhan harus seperti Tuhan sifatnya. Apa itu? Tidak diciptakan salah satunya. Begitu. Jadi untuk Udin, pertanyaannya tadi, apakah Tuhan bisa menciptakan keluarga untuk dirinya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena keluarga, lebih-lebih anak ya, ataupun istri, itu harus dari satu genus. Nah ini pertanyaan kedua langsung saya jawab. Satu genus, artinya genus itu himpunan dari spesies. Nah seperti kalau contoh ya, untuk masalah genus, hewan, itu genusnya apa saja? Genusnya adalah hewan, spesiesnya apa saja? Ada manusia, ada kucing, ada kuda, semuanya layak disebut hewan. Itu genus namanya. Jadi genus itu adalah kumpulan dari berbagai macam spesies. Walaupun dalam hal ini kadang kita menggunakan makna spesies sebagai makna genus atau dianggap sama setidaknya. Kecuali nanti dibahas dalam ilmu mantik itu memang betul-betul dibedakan. Jadi genus itu untuk kasus kita yang bukan dalam ilmu mantik secara umum, manusia itu adalah ungkapan yang dia bernuansa genus. Orangnya kan banyak, tapi kan dia terhimpun dalam satu sifat, apa itu? Atau karakter, yaitu kemanusiaan. Udin punya sisi manusiawi, Ishak juga punya. Nah begitu kira-kira. Nah sama dengan Tuhan dan keluarga Tuhan. Otomatis kalau ada Tuhan dan keluarga Tuhan, harus dia dari satu genus. Kalau genusnya beda berarti kan bukan keluarga. Nah, kalau bukan kan kita tidak bicara masalah anak angkat dan lain sebagainya. Nanti ada di dalam Al-Qur'an itu pembahasannya, karena tidak sama ya istilah mattakhadallahu waladan. Allah itu tidak mengambil anak dengan redaksi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan. Begitu. Yang satu anak sebagai anak angkat lah secara gampang. Allah menciptakan makhluk lalu mengangkatnya sebagai anak. Yang satu menyatakan Allah memang betul-betul melahirkan anak seperti itu.
Nah, jadi untuk pertanyaan Udin, jawabannya mustahil memang. Apakah bisa dengan kemampuan dan kekuasaannya Tuhan menciptakan keluarga bagi dirinya? Mustahil. Kenapa? Karena tadi redaksi keluarga Tuhan itu sebenarnya oksimoronik, bertentangan. Karena makna Tuhan adalah dia yang tidak menciptakan, dia yang tidak diciptakan. Tapi kata keluarga terutama anak artinya malah diciptakan, dia bergantung wujudnya kepada sesuatu yang lain. Begitu. Jadi ini pernyataan yang kontradiksi. Sama dengan pernyataan, bisakah makhluk itu dijadikan kholik oleh Allah Ta'ala? Itu pernyataan yang kontradiksi juga. Yang disebut makhluk itu ya diciptakan. Kok dijadikan kholik atau pencipta? Kan nggak nyambung. Akibat kok dibilang sebab? Nggak bisa. Jawabannya mustahil, bertentangan dengan postulat-postulat rasional atau hukum akal. Di sisi lain, jawaban yang dari Zidane itu juga perlu dipertimbangkan. Seandainya ada dua Tuhan, seandainya ada keluarga Tuhan, maka akan ada lebih dari satu Tuhan. Nah, itu problem nanti dalam sifat wahdaniyah. Di kajiannya tersendiri ya. Jadi yang Udin tadi terilhami itu sebenarnya itu masuk ke sifat wahdaniyah. Kalau banyak keluarga nanti repot ngurusin keluarganya, lalu nggak bisa ngurusin alam. Itu masuk di sifat wahdaniyah. Ya, jadi kalau untuk jawaban yang paling simpel kira-kira seperti itu. Mustahil Allah punya anak, maksudnya menciptakan anak, karena anak Tuhan itu adalah ungkapan yang kontradiktif. Kontradiktif artinya apa? Zidan. Bertentangan. Itu kontradiktif. Ishak ya. Apa tadi Ishak? Apa bertentangan bahasa ilmiahnya Pak? Kontradiktif atau kontradiksi. Ditulis itu Ishak. Nanti kalau ditelepon sama orang tuanya, bapak ini kok kontradiksi? Gitu kan. Udah lumayan. Oke. Itu genus tadi itu ya, himpunan spesies. Ciri dari genus adalah dia tidak bisa ditunjuk. Anda bisa menunjuk seseorang, tapi Anda tidak bisa menunjuk manusia. Begitu. Misalnya Anda menunjuk Dita, ya sudah, itu orangnya. Tapi kalau terus manusia itu mana manusia? Maka Anda tidak bisa menunjuk, karena dia adalah kualitas general atau universal. Dia hanya dikonsep dalam pikiran. Sama dengan hewan. Bisakah Anda menunjuk hewan tanpa mengharuskan Anda menunjuk dia kuda, kucing dan lain sebagainya, tapi hewan sebagaimana hewan itu sendiri. Bukan hewan yang sejenis kuda dan lain sebagainya, bukan. Ada enggak Udin? Hewan yang hanya hewan itu sendiri? Tidak ada. Maka kenapa kok itu enggak ada? Karena itu konsep. Kemanusiaan atau manusia tadi yang universal itu hanyalah konsep saja. Hewan itu konsep. Kalau dalam mantik namanya universalia. Sesuatu yang hanya dipahami oleh akal saja. Konsep manusia itu hanya dipahami oleh akal ya. Dia ada di realitas pikiran. Bukan di realitas eksternal. Kalau di eksternal itu pasti bukan manusia secara umum, pasti sudah manusia secara spesifik. Udin, Ma'ruf misalnya, Zidan, Rohim, Rahim, banyak wis contoh-contohnya. Itu manusia secara spesifik, bukan manusia secara universal. Spesifik itu khusus ya, bukan secara universal. Kalau universal itu maksudnya dia mencakup semua manusia. Dah itu nggak ada satu manusia mencakup seluruh manusia, itu nggak ada. Sama dengan hewan yang mencakup semua hewan tuh nggak ada. Ketika Anda tunjuk hewan tertentu, pasti itu jadi kuda kayak kucing misalnya. Jadi tidak ada kemudian hewan yang betul-betul universal. Anda bisa menunjuk di realitas. Oke, itu dua pertanyaan punya Udin sudah dijawab. Sudah ya Din? Ada lagi? Nabi Adam kan Pak bahasa bosnya dari surga. Kata siapa?
Kata siapa? Kan Adam kan merenung dia ditanya malaikat kan merenung kemana kuing gitu kan. Oh iya. Awai kan. Apakah? Apakah Allah sama juga gitu teman bosan dia kan? Makhluknya menjadi kawan. Oke. Harusnya nggak perlu menceritakan kisah Nabi Adam. Karena sebenarnya kalau apalagi tidak al-waridah fil Quran ya, nggak disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan bosannya beliau. Karena kalau seandainya di surga itu bisa bosan, berarti kita nanti dapat kenikmatan itu mungkin saja bagi kita untuk bosan begitu loh di surga. Padahal bagi akal, saya tanya ini, menurut akal Anda, akal Udin saja, bisa nggak Allah itu menghilangkan kebosanan secara total? Ya bisa kan? Bosan itu karena apa kalau menurut Samen? Pengulangan. Yo, enggak usah disebut, enggak usah ulang-ulangnya. Diulang-ulangannya. Ya, enggak usah gitu. Karena pengulangan. Apa lagi? Kedua masih banyak lagi, Pak. Ya apa? Yang kedua, banyak apa? Dulu Samen yang nanya ini di forum. Saya kok yang jawab. Tentang diantara manusia itu punya rasa bosan. Jenuh dia, Pak. Jenuh apa bedanya dengan bosan? Sama aja. Kamu merasa bosan. Yang kedua, yang tadi pengulangan. Yang kedua dia itu dia nggak menemukan sesuatu yang baru dalam hal apapun, maka dia akan merasa bosan. Dan perlu diingat tadi untuk masalah ini konteks surga dulu, belum ke Allah Ta'ala. Untuk masalah di surga, sangat mungkin Allah itu menciptakan manusia atau makhluk bahkan ya, yang tiba-tiba dia dikasih rajin saja, tidak dikasih rasa bosan. Itu sangat mungkin. Sebagaimana nanti kita di surga, rasa jenuh kita itu tidak lagi dimiliki oleh kita. Sehingga walaupun ada pengulangan, kita tetap merasa nyaman. Toh buktinya Allah itu loh untuk buat kita bahagia, nggak butuh perantara. Begitu. Seandainya Allah ingin membuat kita bahagia, bisa saja kita bangun tidur tiba-tiba senang. Tanpa makan apapun, tanpa ngomong dengan siapapun, tiba-tiba Allah memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Itu bisa. Bahkan kita secara dalam terapis, kalau kita di terapi itu juga bisa kok dalam tanda kutip menciptakan apa-apa yang kayaknya itu butuh banyak hal sebenarnya kalau kita tidak melakukan olah jiwa dalam psikologi. Misalnya untuk bahagia kita butuh banyak hal ini kan. Saya pun harus ada rumah, harus punya mobil, harus punya fasilitas lengkap, banyak sekali. Tapi seandainya Allah memberikan kepada kita kebahagiaan tanpa itu semua bisa kok. Kita saja yang membuat syarat. Walhasil untuk kasus manusia tadi yang ada di surga, apakah mereka akan bosan? Jaiz hukumnya bahwa Allah menghilangkan rasa bosan dalam diri manusia. Nah, bagaimana dengan Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala sama dengan manusia yaitu memiliki rasa bosan? Nganggur Allah ciptakan alam wis kan. Kalau Allah gabut itu langsung beralam stres jadi udah malas makhluk yang ini kiamat gitu kan. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Begini, kalau manusia melakukan sesuatu itu dalam rangka mendapatkan kenyamanan atau menghindari dari keburukan bagi jiwanya. Walhasil tindakan manusia berpengaruh pada sifat dengan zatnya. Ini bedakan dengan Allah yang maha sempurna dalam zat dan sifat sehingga af'alnya tidak memberikan efek apapun. Jadi kalau manusia untuk Udin ini ya, af'alnya menyempurnakan zat dan sifat mereka. Ini kasusnya manusia ini. Jadi kalau Udin bosan biasanya ngapain Din? Kalau bosan bercanda. Bercanda misalnya. Berarti dengan bercanda sampai nanti bahagia kan? Menghilangkan bosan kan maksud saya. Nah kalau sampean karena kita makhluk, af'al itu memang berpengaruh kepada zat dan sifat kita. Sehingga kalau kita melakukan tindakan tertentu lalu jiwa kita bahagia, gembira begitu. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya makhluk tidak sempurna.
zat dan sifatnya itu nggak sempurna, maka untuk menyempurnakannya dia butuh af'al, tindakan konkret dalam dirinya. Beda dengan Tuhan, Allah Ta'ala itu maha sempurna zat dan sifatnya, makanya af'alnya tidak memberikan dampak apapun atau pengaruh apapun. Begitu. Jadi karena Allah bosan lalu kemudian Allah menciptakan sesuatu biar senang misalnya. Enggak. Rasa senang seperti kita tadi itu ya karena memang kita yang kurang, tidak sempurna maksud saya. Kira-kira seperti itu. Jadi karena Allah itu tidak bosan dalam pengertian kayak tadi, zat dan sifatnya tidak perlu disempurnakan dengan af'alnya. Dan maha suci Allah ya dari dia itu menjadi akibat oleh karena makhluknya sebagai sebab. Itu kan pemikirannya kira-kira kalau dimunculkan seperti itu, Din. Allah menciptakan alam, lalu alam itu menciptakan Allah Ta'ala. Maksud saya menciptakan kebahagiaan Allah, kan begitu kan. Allah pencipta, awalnya sebab menciptakan alam. Lalu ketika ada alam karena lucu-lucu, ada orang kayak Udin misalnya, lalu senang Allah Ta'ala. Berarti kan itu Udin yang menciptakan kesenangan bagi Allah, kan begitu kan. Nah itu kan konyol pasti. Kenapa? Bagaimana mungkin sesuatu yang dia lebih butuh, artinya yang fakir, yang butuh, yang tidak istighna, malah dia bisa menciptakan zat yang maha independen. Itu kan konyol. Menciptakan sifat senang pada Allah Ta'ala. Diciptakan oleh apa? Oleh makhluk, namanya Udin misalnya. Dengan cara tari striptis. Kok tari striptis, Din? Biar Allah senang misalnya. Nah itu konyol itu. Kira-kira seperti itu. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, ilahi taqaddasa ridhoka antakuna laka illatun angka. Fa kaifa takunu lahu illatun minni. Ya Allah, maha suci engkau, ridhomu saja tidak butuh kepadamu, apalagi malah ridhomu itu butuh kepadaku, kata Syekh Ibnu Athaillah begitu. Kenapa? Karena ridho itu sifatnya Allah, sifat tidak diciptakan ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, taqaddasa ridhoka antakuna lahu illatun angka. Maha suci Allah, ridhonya itu lo tidak butuh Allah. Bagaimana mungkin ridho Allah malah butuh terhadap amal saya? Kalau saya beramal nanti Allah ridho. Berarti amal kita itu menciptakan keridhoan bagi Allah Ta'ala. Nah itu lebih mustahil lagi. Sama dengan tadi, kita tari striptis biar Allah senang. Umatku lucu misalnya, makhlukku yang satu ini. Terus dipites kan, habis. Kira-kira seperti itu. Itu masalah kebosanan. Begitu Din ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita kalau ditakdir oleh Allah Ta'ala, sukanya itu bukan hal yang aneh-aneh. Ya itu ya sudah diterima saja. Orang lain misalnya untuk bahagia mereka harus punya banyak hal. Kayak teman kita itu ada yang harus manjat tebing, manjat gunung kemana-mana, berhari-hari di sana dia untuk bahagia. Saya nggak usah manjat-manjat, cuma tidur-tiduran, ngerokok, ngopi, senang. Itu bagi saya. Dan tadi jadi ini bukan masalah justifikasi kita lebih baik dari dia, enggak. Maksud saya ini di masalah penerimaan takdir. Jadi saya bahagia sekali karena diciptakan sebagai manusia yang tidak terlalu punya banyak keinginan. Gak aneh-aneh. Dari dulu, baik keinginan yang positif ataupun keinginan yang negatif. Alhamdulillahnya gak aneh-aneh. Begitu. Waktu dulu ada teman-teman awal kuliah semua. Saya gak begitu tertarik. Tapi karena saya nyari teman yang dekat-dekat sini, ya sudah saya kuliah saja. Nyampe di kampus, kemudian kampus begini-begini saja, semester 5 berhenti. Jadi santai. Dan di kampus itu saya nggak pernah dapat predikat sebagai mahasiswa terbaik. Kalau Udin harus dapat. Tapi tadi itu, kalau ada anak di kelas, kalau misalnya nyinggung masalah nilai, misalnya ada bahasa Arab gitu kan. Oh, ada yang dapat A+. Saya rata-rata dapat B atau mentok paling tinggi A, kecuali dosen yang memang dia adalah fans saya. Ada beberapa dosen yang itu betul-betul ngefans sama kita. Saya masuk nggak masuk selama 1 semester tetap A+ itu. Itu baru dosen sesungguhnya menurut saya. Nah,
Kalau beberapa dosen tidak, beberapa dosen misalnya pernah itu ada kajian bahasa Arab. Kajian bahasa Arab rata-rata saya selalu ngoreksi teori-teori yang disampaikan. Karena memang dosennya nggak alim, nggak pintar memang. Dan ketika UAS pasti nilai saya nggak bisa tinggi. Ketika UAS pasti banyak teman-teman yang rata-rata A+, yang manut-manut itu, yang diakalin mau itulah. Saya kan berakal ya nggak mau lah. Nah kalau yang berakal seperti kita enggak. Makanya kalau di kelas itu ada teman-teman yang tanding nilai, saya dapat A+ gitu. Yang tadi dapat A+, tolong bilang siapa yang mana orangnya. Saya dapat B nih. Cuma mau lebih tahu yang lebih pintar dari saya. Saya cuma bilang gitu di kelas itu. Makanya kalau ada dosen-dosen yang agak-agak ini, semakin dosen itu menganggap bahwa kalau kita membantah nanti semakin turun nilai kita, semakin saya bantah, senang sekali. Saya malah kurang suka ketika ada dosen yang nanya nanti dapat pahala, atau misalnya yang nanya nanti nilainya ditambah, namanya di absen. Saya malas hidup dengan imbalan prestasi-prestasi yang seperti itu. Tepuk tangan, hal yang membosankan. Begitu, Din. Jadi sementara orang mencari juara dan lain sebagainya, kita justru menghindarinya. Maksudnya ada kebahagiaan yang lebih daripada sekedar kita harus berada di atas pentas lalu ditepuk tangani oleh banyak orang. Bagi saya sih begitu. Makanya saya bersyukur kok dikasih kebahagiaan yang seperti itu. Dengan tidak juara itu hebat. Gitu Dita. Kalau Dita kan nggak juara emang dia nggak prestasi dia kan. Saya ingat dulu waktu SD saya nggak pernah dapat. Saya cuma dapat sekali. Nggak tahu itu kelas berapa. Juara 3. Selebihnya mungkin itu pas kelas 3. Pas 4, 5, 6 saya itu punya circle, saya punya teman akrab 2. Dia itu teman yang paling bodoh sekelas. Di antara sekelas itu orang teman saya ini paling bodoh. Teman saya paling bodoh. Dan karena saya masuk di circle-nya, jadi saya juga sama, nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Walhasil saya selalu jadi siswa yang kalau ada PR pasti kena hukum. Itu mulai dari keliling sekolahan, hukuman awalnya. Sebelum pulang sekolah keliling sekolahan dulu sebanyak 10 kali katanya. Karena keliling sekolahan nggak mempan, ditambah sampai nanti ke area masjid, sampai itu pernah diancam kalau minggu depan masih nggak buat PR, disuruh keliling di di kampung. Pokoknya di kampung itu harus dikelilingi katanya. Kita bertiga tadi itu. Dan alhamdulillahnya saya nggak sampai kena ke PR yang kayak begitu karena 2 teman saya tak ajak ngerjain tugasnya. Jadi saya pernah masuk dalam kategori nominasi 3 siswa paling buruk. Wah, itu bagi saya prestasi yang luar biasa. 3 siswa terburuk di kelas. Ya karena saya punya teman, 2 orang teman saya itu dia sulit bisa memahami pelajaran. Maka saya betul-betul menemaninya, walaupun dia bodoh. Dan untuk membuktikan bahwa sebenarnya saya nggak bodoh, tunggu nanti di SMP. Dari kelas 1 sampai kelas 3, saya juara 1 nggak pernah lepas sama sekali. Hanya untuk membuktikan bahwa saya dulu bercanda, begitu. Pas SMA malas lagi. Karena pada dasarnya nggak menarik juga hal yang kayak beginian. Makanya setiap orang beda-beda dan tadi itu diterima saja takdir kita ini gimana. Untuk Udin ya diterima takdir jadi motivator. Tapi jangan ke saya ngasih motivasinya, salah sama. Kalau kasih ke saya udah demotivasi ini. Udah nggak terlalu minat dengan motivator karena motivator banyak bohongnya dengan alasan kebaikan. Nah itu kalau tadi malam dia dipakai itu. Orang musyrik baik katanya, berbohong demi kebaikan. Nah itu pasti gara-gara motivator itu. Otaknya rusak gara-gara motivator. Apa coba kalau bukan motivator yang membolehkan segala cara hanya untuk menyatakan ini sebagai motivasi, kan? Oh itu tuduhan saya serius itu, Din.
Jadi, tapi tadi kalau nggak ada motivator bahaya nanti. Manusia harus dijelaskan sebagaimana kebenaran yang sesungguhnya. Padahal nggak setiap orang itu siap untuk menerima tadi itu kebenaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Sudi. Pertanyaan Ishak akan dijawab oleh teman-teman. Siapkan oleh kalian ya. Saya jawab pertanyaan Sudi. Pertanyaan Ishak ini sederhana. Ingat pertanyaannya apa tadi? Kan Allah sudah bako, ngapain lagi Allah itu hayat? Gitu kan Ishak ya? Gampang itu. Kalau nggak bisa jawab PR untuk pertanyaan Ishak. Pokoknya kalian yang menjawab ini. Oke, ke pertanyaan Sudi. Bagaimana dengan keadilan Allah, dengan sifat rahmannya Allah atau sifat rahmatnya Allah Ta'ala kepada makhluk? Itu kalau dimantik, itu masuk ke proposisi general. Proposisi general itu artinya proposisi umum. Proposisi umum dia tidak bisa divonis. Makanya kalau proposisi umum seperti misalnya santri di sini pintar, itu proposisi umum. Tidak menutup kemungkinan ada yang bodoh. Begitu. Sama dengan Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada orang soleh, itu adalah proposisi umum. Dan dia tidak akan bertentangan dengan Allah Maha memberi rahmat kepada orang yang soleh. Begitu. Itu satu dari aspek proposisi. Walhasil seandainya Allah memberikan ujian atau siksaan kepada semua orang soleh kecuali satu orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, itu tetap benar bahwa Allah Ta'ala adil dan benar bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Ini perbandingannya malah tadi ya 99% dengan 1%. Itu tetap tidak akan menghilangkan aspek rahmat ataupun adilnya. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan rahmat, ini penjelasan terkait dengan makna rahmat. Rahmat itu artinya cinta kasih yang menghasilkan pendidikan dan keberlimpahan. Jadi rahmat itu dia mengacu pada makna pendidikan. Nanti bahasa Arabnya disebut rohimun atau keberlimpahan. Itu nanti rohmanun. Begitu. Jadi rahmat itu acuannya adalah pada dua asma Allah Ta'ala, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman artinya nikmat yang melimpah. Kalau Rahim artinya apa, Him? Hah? Bukan barusan itu kan yang ada di buku-buku apa itu? Bukan. Rahim itu rahmat yang atau cinta kasih yang mendidik. Ini namanya sendiri gak tahu gimana sih. Saya ulangi, kalau rahmatun, ya rahmatun itu acuannya ke dua asma'nya Allah Ta'ala, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman adalah pemberian yang melimpah, itu namanya Rahman. Jadi kata Rahman itu mengacu kepada nikmat yang begitu melimpah atau banyak, tapi belum tentu mendidik. Nah, yang mendidik itu adalah dari kata rohimun. Rohimun itu artinya kenikmatan yang dia mengandung unsur pendidikan. Jadi kalau masalah tadi ya, kembali ke masalah kenikmatan, bahkan tidak memberikan nikmat adalah sebentuk kenikmatan itu sendiri, karena yang dilihat dari aspek rohim adalah sisi tarbiyahnya atau pendidikan. Bagaimana seseorang itu naik level dari sisi spiritual yang sederhana menjadi yang lebih tinggi levelnya ya. Maka memberi ataupun tidak kemudian kadang dianggap sama. Nah begitu. Nah kembali ke persoalan tadi, bagaimana dengan Allah menimpakan musibah kepada orang-orang yang baik? Pada aspek rohmaniyah memang tidak, tapi pada aspek rohimiyah boleh jadi iya. Walhasil itu tidak menyelisihi rahmatnya. Begitu. Rohim ya. Nah itu jawaban yang kedua, bahwa adil tidak bertentangan dengan rahmat. Udin ya. Alasannya tadi dua, pertama masalah proposisi, yang kedua di masalah
ini masalah makna rahmat itu sendiri. Yang ketiga adalah sudut pandang dalam hikam. Di hikam itu ada satu redaksi tapi sebenarnya sama, mirip dengan pertanyaan ini. Man donna infika ka lutfihi an qadrihi. Barang siapa yang mengira bahwa kalau untuk sekarang pembahasan kita terjemahkan sifat adilnya Allah itu terlepas dari sifat rahmannya Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak berpengetahuan. Jadi orang yang beranggapan bahwa keadilan Allah tidak memiliki rahmat dan rahmat Allah tidak ada nuansa adilnya, itu istilah Syekh Ibnu Athaillah sebagai, kalau dalam mengutip bahasa Quran yaitu dzannal jahiliyah. Itu adalah asumsi jahili. Ketika kita hanya melihat satu aspek dalam diri Tuhan, misalnya Allah Maha Kasih saja, tanpa mengetahui Allah itu Maha Al-Muntaqim, Maha Mengazab. Padahal itu tidak pernah terpisah. Buktinya adalah apa yang tersebut dalam hadis qudsi. Ketika Allah berfirman, sabaqat rahmati ala ghadabi. Artinya apa ini? Sabaqat rahmati ala ghadabi maknanya apa, Sudi? Nikmat saya itu mendahului azab. Pemberian Sabaqat rahmati ala ghadabi. Apa tadi terjemahnya, Sudi? pemberian rahmatku itu mendahului azabku. Murkaku. Murkaku. Begitu ya. Ada yang lain? Sabaqat rahmati ala ghadabi. Cinta kasihku mendahului rahmatku. Itu kalau kita berpikir bahwa Allah Ta'ala terpisah sifat ghadab dengan rahmatnya. Terjemahan yang lebih tepat adalah sabaqat rahmati ala ghadabi adalah dalam marahku terdapat cinta kasih. Begitu kata Allah Ta'ala. Jadi sabaqat rahmati ala ghadabi, yang dimaksud cinta kasihku itu bahkan ada dalam marahku kata Allah. Makanya sifat yang dianggap sebagai sifat yang paling luas cakupannya adalah dari asma'nya Allah berupa Ar-Rahman. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada redaksi Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman itu dia meliputi ars. Dan ars adalah makhluk yang paling besar. Jadi murka Allah Ta'ala itu jauh lebih kecil daripada cinta kasihnya. Nah, untuk masalah ini sabaqat rahmati ala ghadabi maksudnya seandainya aku marah kata Allah Ta'ala, saya marah itu loh karena kasihan sama kalian. Begitu. Nah, itu Sudi cara memaknainya secara sofistik. Jadi tidak pernah terpisah antara ghadabnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala dengan ghadabnya. Maka ya terjemahannya seperti tadi, sabaqat rahmati ala ghadabi, yang dimaksud adalah dalam marahku ada cinta kasihku, atau cinta kasihku melampaui amarahku. Maksudnya seandainya Tuhan itu marah juga motivasinya adalah cinta kasih. Nah, ini ketika kita tidak membeda-bedakan, atau lebih tepatnya memisahkan antara adil dengan rahmat dan lain sebagainya. Berikut sifat-sifat Allah yang agaknya dia agak kontras ya kalau dilihat. Itu setidaknya. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan Ishak. Allah itu sudah baqo, artinya kekal. Kenapa Allah masih bersifat hayat? Ini kalau nggak bisa dijawab jadi PR ini, pokoknya cari. Oke, yang akan menjawab pertama langsung ketua kelasnya. Silahkan Dita. Mungkin dari definisi bakok dulu. Bakok itu kan kekal atau tidak diciptakan. Itu maksudnya tidak ada ta'aluk di situ. Maksudnya apa namanya? Tidak ada ta'aluk.
hayat juga nggak punya ta'alluq. Iya. Maksudnya karena Allah itu bersifat bako. Nah, jadi Allah ini tidak bisa didahului atau apa namanya dari sebelumnya. Tapi kalau hayat sendiri, hayat hidup, hayat itu malu artinya, hayat atau kemaluan yang lemas. hayat itu maksudnya sesuatu yang dilegitimasi, sifat yang dilegitimasi oleh sifatul idrak. Jadi, bukan dilegitimasi, itu melegitimasi sifatul idrak. Nah, berarti sifat hayat ini bisa terrealisasikan jika memerlukan objek kalau di sini. Sifat hayat, kata siapa itu yang butuh objek? Sifat yang memerlukan objek. Sifatul idrak itu. Enggak hayat. Itu enggak, saya enggak ada jelasin keterangan begitu. Ini ada rekamannya, bisa diputar. Sifatul idrak. Karena yang ditanya hayat bukan sifatul idrak. Ya terus berarti hayat punya objek apa enggak? Harus memerlukan objek. Kata siapa? Hidup itu masa butuh objek? Saya hidup beda kalau sampean menghidupi rohim. Menghidupi itu bahasa Arabnya untuk isim fa'ilnya al-muhyi, bukan al-hayyu. Kalau al-hayyu maha hidup, kalau al-muhyi yang memberi kehidupan. Itu butuh objek. Kalau hayat ya enggak, sama dengan tidur, enggak butuh objek. Meniduri iya butuh objek. Kalau saya tidur, masa ada objeknya? Alhasil hayat tidak ada objeknya. Walaupun saya juga tidak mengatakan bahwa ini menjawab pertanyaannya ya. Oh enggak, jangan juga. Ngapain ngomong? Oke, kalau begitu karena Dita nggak bisa, kalau ketua kelasnya nggak bisa, semuanya nggak bisa ini. Jadi PR besok hari Minggu ya. Iya betul. Besok hari apa? Kok Senin katanya? Perempuan. Oh, perempuan. Oh, yang kemarin itu. Ya bolehlah, lihat besok ya. Kalau memang besok kalian harus siap-siap dari awal, nanti saya tanya Dita. Baca nadom saja seperti kemarin, tapi kalau enggak bisa ikut ngaji atau setidaknya hanya menjawab pertanyaan siapa Ishak. Wih, sekali nanya langsung sekelas yang bingung. Nah, apa mau jawab juga? Oke. Wakil kelas boleh, oke. Santai Ishak, ini enggak akan menjawab kok. Karena bekok. Abu beko. Kekal kan? Kita pikir kental. Kekal. Terus yang kekal ini apa? Kan tentu yang hidup kan? Yang hayat. Enggak mesti sih. Apa yang kekal? Apa yang kekal ya? Sifat kudroh ya kekal. Padahal enggak hayat ya. Yang ditanya Bapak sama Kan tadi kan pasti katanya kan. Yang pasti hayat kalau yang kekal. Enggak kata. Kudroh itu kekal ya. Dia tidak diciptakan. Tapi dia tidak hayat, tidak hidup kudroh itu. Irodah juga kekal, dia tidak hayat. Begitu. Nah, ya. Oke, itu di beberapa istilah. Oke, besok kita akan jawab itu Ishak ya. Ishak udah prestasi ya. Buat satu kelas bingung. Dikeroyok abis ini di bawah ini. Memalukan kita gitu kan kata Dita. Ya. Oke, demikian kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani falakini bihi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad. Kok ngantuk gitu? Oh gini